Halo, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar pada subtematika keseimbangan ekosistem. Dalam ekosistem kita telah mempelajari rantai makanan. Lantas bagaimana apabila dalam sebuah ekosistem ditemukan lebih banyak jenis makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan ataupun ditemukan rantai makanan yang lainnya? Beberapa rantai makanan yang bergabung dan menciptakan suatu siklus yang saling mempengaruhi disebut jaring-jaring makanan. Untuk mencukupi kebutuhan manusia yang tidak pernah ada habisnya, terkadang alam menjadi korban. Banyak kegiatan yang tidak bertanggung jawab manusia yang menyebabkan kerusakan alam. Kegiatan seperti penebangan pohon secara liar, perburuan, serta pencemaran lingkungan secara tidak langsung maupun langsung telah merusak keseimbangan ekosistem hingga menyebabkan bencana alam. Kegiatan yang menyebabkan kerusakan alam dapat berimbas pada tidak seimbangnya jumlah populasi suatu makhluk hidup dalam ekosistem. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, penyusun rantai makanan yang lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan tersebut akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Perubahan yang terjadi tiba-tiba dapat memberikan dampak kerusakan yang cukup besar. Salah satunya adalah mengganggu jaring-jaring makanan. Selain menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem, kerusakan alam juga dapat mempengaruhi iklim dan menyebabkan tidak menentunya cuaca hingga menyebabkan bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, hingga tanah longsor. Dengan banyaknya kegiatan manusia yang telah merusak keseimbangan ekosistem, sudah sepantasnya kita ikut dalam upaya mencegah dampak negatif di masa yang akan datang karena ekosistem yang tidak seimbang. Lantas, bagaimana caranya? Upaya yang pertama adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Upaya yang ketiga adalah hemat energi, baik listrik, bahan bakar maupun air. Dan yang terakhir, tidak melakukan perburuan secara liar. Sebagai negara kepulauan yang memiliki hamparan pulau besar, Indonesia memiliki banyak potensi, baik potensi laut maupun potensi darat. Sebagai negara maritim, Indonesia diberikan keuntungan karena terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Dengan seluruh kekayaan laut, mayoritas penduduk Indonesia yang berada di daerah pesisir bekerja sebagai nelayan. Selain memiliki potensi pada sektor perikanan laut, Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya. Sehingga sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki potensi pariwisata bahari yang juga meningkatkan kondisi ekonomi warga di sekitarnya. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani, pengolah perkebunan, dan lain sebagainya. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Selain menghasilkan berbagai produk pertanian, banyak perkebunan dan lahan pertanian yang kemudian dikelola dan dikembangkan sebagai agrowisata, yang juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita ikut menjaga kelestarian alam, dimulai dengan bersama-sama menjaga lingkungan sekitar kita. Kita dapat memulainya dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan seperti gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong bermanfaat di kehidupan bermasyarakat, salah satunya untuk meringankan pekerjaan,
Selain itu juga dapat memupuk rasa toleransi antar sesama di tengah keberagaman masyarakat. Gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, sekaligus sebagai warisan budaya yang telah lama dan menjadi kebiasaan secara turun-temurun. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh atau berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Keberagaman budaya menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keberagaman budaya di Indonesia. Dengan keanekaragaman budaya bukan berarti negara ini bukan satu kesatuan. Keberagaman budaya merupakan ciri khas dari Indonesia dan merupakan satu kesatuan. Untuk itu perlu ditekankan wawasan Nusantara sebagai cara pandang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi perpecahan di antara keberagaman budaya. Lantas, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Mari kita simak bersama-sama. Dengan keberagaman budaya di Indonesia, sudah sepantasnya kita ikut serta menjaga serta melestarikan dan saling menghargai perbedaan agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Ikut melestarikan budaya bangsa dengan mengapresiasi karya seni di Indonesia serta mempelajarinya. Ayo kita pelajari bersama salah satu karya seni yang ada di Indonesia, yaitu kerajinan barongan. Barongan adalah topeng berbentuk kepala naga yang terbuat dari kayu. Barongan diperankan sebagai tokoh antagonis, berkuasa dan menakutkan. Produk seni khas Jawa ini bisa didapati pada seni pertunjukan jaranan. Proses pembuatan barongan kurang lebih 7 hari tergantung kerumitan ukirannya. Tahap pertama adalah mempersiapkan bahan baku, kemudian membuat sketsa dasar. Setelah selesai berlanjut pada tahap pengukiran. Semua dikerjakan secara manual dengan keterampilan tangan. Proses selanjutnya adalah pengecatan dan dilanjutkan dengan pelukisan. Hasil dari kerajinan barongan digunakan sebagai properti dalam tarian dalam seni jaranan. Barongan atau juga disebut singo barong dalam seni jaranan adalah sosok yang penampilannya digambarkan berupa makhluk berkaki 4 ataupun berkaki 2 dan berkepala singa. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.